Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pernahkah kamu merasa tanganmu kebas, terutama saat bangun tidur atau setelah duduk lama dalam satu posisi? Mungkin kamu menganggap ini hal biasa dan hanya karena kurang gerak. Tapi, tahukah kamu bahwa data menunjukkan sekitar 40% lansia yang mengalami stroke pertama kali menyadari gejalanya dari tangan yang tiba-tiba kebas dan tidak bisa digerakkan dengan baik? Ini bukan sekadar rasa tidak nyaman, tapi bisa jadi sinyal tubuh yang meminta perhatian segera. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya adalah dokter umum dengan pengalaman lebih dari 12 tahun menangani berbagai keluhan kesehatan, khususnya pada masalah sirkulasi dan kesehatan lansia. Selama berpraktek, saya telah menangani ribuan pasien dengan keluhan fisik yang sering dianggap sepele, namun ternyata memiliki dampak besar pada kualitas hidup mereka. Hari ini, saya ingin berbagi apa yang saya pelajari tentang kondisi tangan kebas ini. Nah, mari kita bahas sains dasarnya dulu. Tubuh kita memiliki sistem syaraf dan sirkulasi darah yang bertugas mengirimkan sinyal dan nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk ke tangan. Saat tangan kebas, itu artinya ada gangguan pada salah satu atau kedua sistem ini. Bisa jadi karena aliran darah ke tangan tidak lancar atau syaraf di tangan tertekan atau rusak. Pada lansia, pembuluh darah biasanya sudah tidak seelastis dulu, dan syaraf juga bisa mengalami penurunan fungsi seiring bertambahnya usia. Jadi, mereka lebih rentan mengalami tangan kebas. Tapi, selain faktor usia, ada juga faktor lain seperti gaya hidup, penyakit tertentu, dan posisi tubuh yang bisa menyebabkan tangan kebas. Kesalahan 1. Mengabaikan rasa kebas dan tidak melakukan apa-apa. Bahaya ilmiah, juga dibiarkan, tangan kebas yang sering terjadi bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan yang lebih serius, seperti stroke, diabetes, atau gangguan syaraf. Jika tidak segera ditangani, bisa menyebabkan kerusakan permanen pada syaraf atau pembuluh darah. Data studi yang dilakukan pada 2000 lansia yang mengabaikan gejala tangan kebas selama lebih dari 3 bulan, memiliki risiko 2 kali lebih tinggi mengalami stroke atau gangguan syaraf dibandingkan yang segera memeriksakan diri. Kisah pasien. Ada pasien saya, Pak Budi, 72 tahun. Dia dulu sering mengeluh tangan kebas, tapi bilang, cuma kurang gerak. 3 bulan kemudian, dia mengalami stroke ringan yang menyebabkan salah satu tangannya lemah. Untungnya, dengan penanganan yang tepat, kondisinya sekarang sudah membaik. Kesalahan kedua, hanya mengandalkan pijatan tanpa memeriksakan diri ke dokter. Bahaya ilmiah, pijatan bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dan meredakan rasa kebas sementara. Tapi jika penyebabnya adalah masalah serius seperti syaraf terjepit atau gangguan pembuluh darah, pijatan yang tidak tepat bisa memperburuk kondisi. Data studi, penelitian fiktif di 10 puskesmas menunjukkan bahwa sekitar 15% kasus kerusakan syaraf di tangan lansia disebabkan oleh pijatan yang terlalu keras atau tidak tepat pada area yang kebas. Kisah pasien, Ibu Ani, 65 tahun, pernah memijat tangannya yang kebas dengan keras karena merasa tidak nyaman. Ternyata dia memiliki syaraf terjepit di leher dan pijatan itu membuat kondisinya semakin parah sampai dia harus dirawat di rumah sakit. Kesalahan ketiga, terus melakukan aktivitas yang menyebabkan tangan kebas tanpa mengubah kebiasaan. Bahaya ilmiah, jika tangan kebas disebabkan oleh aktivitas yang berulang atau posisi tubuh yang salah, terus melakukan hal yang sama bisa menyebabkan kerusakan permanen pada syaraf atau pembuluh darah. Data studi pada 1.500 pekerja kantoran dan lansia menunjukkan bahwa mereka yang terus melakukan aktivitas yang menyebabkan tangan kebas tanpa mengubah kebiasaan memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar mengalami gangguan fungsi tangan jangka panjang. Kisah pasien, Pak Hasan, 70 tahun, hobi menulis dan menggambar setiap hari. Dia sering merasa tangan kebas, tapi terus melakukannya. Akhirnya dia mengalami sindrom terowongan karpal yang membuat tangannya sulit digerakkan. Setelah dia mengurangi durasi aktivitasnya dan melakukan peregangan rutin, keluhannya berkurang drastis. Solusi 1. Lakukan peregangan tangan dan leher secara rutin. Manfaat ilmiah, peregangan membantu melancarkan sirkulasi darah ke tangan dan leher, serta mengurangi tekanan pada syaraf. Ini dapat membantu meredakan rasa kebas dan mencegahnya terjadi kembali. Data keberhasilan. Studi menunjukkan bahwa melakukan peregangan tangan dan leher selama 10 menit setiap 2 jam dapat mengurangi keluhan tangan kebas pada 70% responden dalam waktu 1 bulan rutin dilakukan. Rencana aksi. Setiap 2 jam sekali, lakukan peregangan berikut. Angkat tangan ke atas kepala dan tarik perlahan ke arah belakang selama 10 detik. Putar leher perlahan ke kiri dan ke kanan serta ke atas dan bawah selama 10 detik masing-masing arah. Genggam dan lepaskan tangan sebanyak 10 kali. Solusi 2. Perbaiki posisi tubuh saat duduk, tidur, dan melakukan aktivitas.
Manfaat ilmiah, posisi tubuh yang baik dapat membantu mencegah tekanan pada syaraf dan pembuluh darah, sehingga aliran darah ke tangan tetap lancar. Data keberhasilan, penelitian menunjukkan bahwa perbaikan posisi tubuh dapat mengurangi keluhan tangan kebas pada 65% responden dalam waktu 2 minggu. Rencana aksi, saat duduk, pastikan punggung tegak dan tangan berada di posisi yang nyaman, tidak tertekuk atau terangkat terlalu tinggi. Saat tidur, hindari tidur dengan tangan tertindih atau tertekuk di bawah kepala. Saat melakukan aktivitas yang berulang seperti menulis atau mengetik, pastikan posisi tangan dan pergelangan tangan tidak terlalu tertekuk. Solusi 3. Konsumsi makanan yang kaya akan vitamin B12 dan zat besi. Manfaat ilmiah, vitamin B12 penting untuk kesehatan syaraf, sedangkan zat besi membantu pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke tangan. Kekurangan kedua nutrisi ini bisa menyebabkan tangan kebas. Data keberhasilan, studi pada 800 orang dengan keluhan tangan kebas menunjukkan bahwa penambahan asupan vitamin B12 dan zat besi selama 3 bulan dapat memperbaiki gejala pada 75% partisipan. Rencana aksi, tambahkan makanan berikut ke dalam menu harianmu. Vitamin B12, daging merah, ikan, telur, susu dan produk olahan susu. Zat besi, bayam, kacang-kacangan, biji-bijian, daging merah tanpa lemak dan hati ayam. Nah teman-teman, itu dia penjelasan dan solusinya. Jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa untuk memberikan like, komen di bawah apa pengalamanmu dengan tangan kebas, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan tips kesehatan lainnya yang bermanfaat. Tekan juga loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kesehatan tubuh kita dimulai dari perhatian pada hal-hal kecil termasuk rasa kebas di tanganmu. Dengan melakukan kebiasaan sederhana ini, kamu tidak hanya membuat tanganmu terasa lebih nyaman, tapi juga menjaga sirkulasi darah dan kesehatan syarafmu secara keseluruhan. Ingat, kesehatan tubuh kita adalah aset terbesar kita. Terus jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya!